Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Davin Al-Azim dengan NIM 24172024P. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang rangkaian decoder. Yang pertama, rangkaian decoder adalah alat yang digunakan untuk mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Decoder ini juga diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Rangkaian decoder ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi analog. Selain itu, ia juga berfungsi untuk memudahkan dalam menyalakan 7 segment, yang dimana untuk mempercepat dalam menyalakan 7 segment. Dan yang terakhir ada mengubah kode biner ke kode lain. Jadi rangkaian decoder ini dapat mengubah kode biner menjadi oktal, lalu biner ke desimal. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan rangkaian decoder. Selanjutnya, jenis-jenis decoder. Jenis-jenis decoder ini dibagi menjadi 4, yaitu decoder jenis 3x8, yang dimana maksudnya adalah 3 bit input dan 8 output line. Lalu ada decoder 4x16 dengan 4 input dan 16 output line. Lalu selanjutnya ada decoder jenis BCD to decimal yang memiliki 4 bit input dan 10 output line. Lalu ada decoder jenis BCD to 7 segment yang dimana memiliki 4 input dan 8 output line. Konfigurasi kaki IC decoder 74LS154 ini dapat mengkonversi sebuah nilai bit kode ke dalam satu output yang aktif atau low atau high. Rangkaiannya dapat dibentuk menggunakan AND atau OR gate. Lalu masukkan jumlah input lebih kecil daripada jumlah keluaran output. Yang keempat, AND input dan 2 AND output. Yang kelima, ada hanya satu output yang aktif dalam kurung low atau high dari banyak input yang diberikan. Selanjutnya ada decoder biner ke oktal. Nah, terlihat pada gambar di sebelah kiri ini adalah rangkaian logika yang dimana terdapat gerbang NOT dan gerbang AND, lalu memiliki 3 buah input dan 8 buah output. Nah, pada decoder biner ini terdapat 3 input yaitu ABC yang mewakili suatu bilangan biner 3 bit dan 8 output yaitu D0 sampai dengan D7. Kerja decoder ini dapat lebih jelas tampak dari hubungan input dan output yang ditujukan pada tabel kebenaran. Tampak bahwa variabel outputnya itu hanya dapat mempunyai sebuah logika 1 untuk setiap kombinasi inputnya. Saluran output yang nilainya sama dengan 1 mewakili angka oktal yang setara dengan bilangan biner pada saluran inputnya. Selanjutnya ada decoder BSD ke desimal. Nah,
pada decoder BSD ke desimal ini, ia memiliki 4 inputan yang dimana unsur informasi dalam hal ini adalah 10 angka desimal yang diwakili oleh sandi BCD. Masing-masing keluarannya sama dengan 1 hanya bila variabel masukannya membentuk suatu kondisi bit yang sesuai dengan angka desimal yang diwakili oleh sandi BCD tersebut. Nah, selanjutnya decoder BCD ini ada 2 macam, yaitu outputnya aktif level tinggi dan outputnya aktif level rendah, sehingga membutuhkan 7 segmen yang berbeda. Untuk aktif level tinggi menggunakan 7 segmen katoda, yang dimana terdapat pada gambar di bawah di sebelah kanan. Sedangkan untuk aktif level rendah menggunakan 7 segmen common anoda itu ada di gambar bawah sebelah kiri. Selanjutnya ada circuit decoder. Fungsi circuit decoder atau BCD to 7 segment decoder adalah sebagai decoder atau driver segment. Input BCD akan didekode menjadi output pulsa-pulsa yang akan mendrive 7 segment display. Struktur circuit decoder. Struktur dari sirkuit ini terdiri dari IC decoder atau driver dari TTL 7447 yang bekerja sebagai driver 7 segment display. Cara kerja sirkuit decoder ini sebagai sirkuit BCD to 7 segment decoder, maka pada setiap perubahan kondisi input akan didekode menjadi pulsa-pulsa untuk mendrive 7 segment common anoda. Nah, gambar di sebelah kiri ini adalah gambaran dari TTL 7447. Baik, selanjutnya saya akan memulai simulasi rangkaian pada decoder di Proteus 8. Oke, di sini saya sudah merangkai rangkaian dari rangkaian decoder yang dimana di sini menggunakan IC 74154 dengan 4 inputan. Saya menggunakan switch, lalu ada ground dan power di sini. Lalu dengan keluaran dari outputnya berjumlah 16, yang dimana saya tandain dengan R1 sebagai output 1 dengan logic probe, lalu R2 dengan logic probe-nya juga, sampai R16 dengan logic probe-nya juga. Nah, di sini saya pertama-tama akan memulai simulasinya pada biner pertama ya, yaitu 000, yang dimana di sini data output akan memilih R1 sebagai output pertama dengan nilai 0 ya. Sini menandakan bahwa logika 000 menghasilkan output 1, yaitu sama dengan 0. Nah, selanjutnya maka kita coba dengan S4-nya kita on. Nah, ini yang dimana 0001 akan menunjukkan data R2-nya atau data output 2 akan bernilai 0 dan sisanya akan bernilai 1 pada 16 inputan ini. Nah,
Lalu kita coba di S3 nya kita on, maka R3 akan menjadi 0. Nah, di sini ketika outputnya 0, maka itu adalah data yang dipilih oleh bilangan biner yang oleh logika pada S1, S2, S3, dan S4 ini, pada switch ini. Jika ya kita ubah menjadi logikanya 0011, maka data output 4 yang akan dipilih. Nah, pada rangkaian ini output aktif itu akan dipilih dengan nilai 0, yang seperti saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, decoder 74154 ini bekerja seperti pengatur lalu lintas logika yang mengarahkan setiap sinyal ke jalur yang tepat dengan efisiensi yang baik. Nah, selanjutnya kita coba di 0100, di mana output 5 akan dipilih, dan kita coba secara acak, kita coba langsung 111, maka output 16 akan dipilih, itu, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa output aktif rangkaian ini menunjukkan bahwa output aktif rendah akan ditandai dengan 0, yang dimana outputnya dipilih pada resistor ini ya, resistor dan data output ini berdasarkan biner yang ada pada S1, S2, dan S4 ini. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi IC 74154 ini bekerja sesuai dengan semestinya, dan rangkaian ini juga bekerja dengan benar. Nah, ini nah, pada rangkaian ini bertujuan untuk mengubah data yang dikodekan dalam bentuk biner ke format yang dapat dibaca. Jadi yang maksudnya adalah ketika 4 inputan ini dikodekan melalui bilangan biner, misal kita 000, maka data output yang dibaca adalah data output 1, yang dimana R1 nya akan menjadi 0, yang menandakan bahwa R1 ini adalah aktif, dan output lain akan bernilai 1, yang dimana di sini menandakan bahwa output lain tidak dibaca. Sedangkan kalau kita coba lagi di sini S4 nya kita on, maka data outputnya akan berganti ke R2, yang dimana R2 di sini menjadi 0, dan semuanya akan bernilai 1, yang dimana output yang aktif adalah di R2. Oke. Kesimpulan dari rangkaian ini adalah rangkaian decoder ini berfungsi untuk menerjemahkan kombinasi dari input biner menjadi sinyal output yang akan dibaca. Nah, lalu rangkaian ini memiliki peran penting dalam sistem digital karena dapat mengaktifkan salah satu dari sekian banyak saluran output yang ada gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan atau ketidakjelasan dalam penjelasan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.